Selamat pagi Bu Tanti. Bu Indah, ini kan sudah masuk ke rangkaian supervisi ya. Sebentar lagi kita akan mengadakan supervisi. Ya. Nah, kegiatan supervisi ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu Indah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tahapan supervisi ini Bu Indah, kita mulai dari apa yang kita lakukan hari ini, yaitu percakapan pra-observasi. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan Bu Indah dalam melakukan pembelajaran saat nanti saya ikut di sana sebagai supervisornya. Nah, rencana Bu Indah di kelas berapa kita akan supervisi nanti Bu Indah? Rencananya di kelas 10-8. 10-8 ya, hari Kamis, tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Di jam berapa itu Bu Indah? Jam keempat sampai kelima itu jam berapa ya? Jam keempat setelah istirahat pertama ya. Jam 9.30 lah kira-kira. Oke, apa yang diharapkan Bu Indah dari kegiatan pembelajaran nanti? Harapan saya dari pembelajaran ya tentunya anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bu Indah ya. Mungkin sesuai materinya itu. Bisa dijabarkan mungkin Bu Indah lebih lanjut tujuannya apa nanti? Karena materinya itu tentang persamaan eksponen, jadi tujuan pembelajarannya supaya siswa atau peserta didik itu dapat menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen. Nah, selain itu juga siswa dapat menyelesaikan persoalan cerita kontekstual yang terkait dengan persamaan eksponen. Berarti materinya persamaan eksponen ya? Iya, betul Bu. Untuk pembelajaran nanti apa persiapan yang sudah dilakukan Bu Indah? Apa saja ya? Ya diantaranya saya melakukan pemetaan kemampuan matematis siswa. Kemudian tentunya saya menyiapkan RPP dan juga LKPD yang akan saya gunakan nanti. Untuk pemetaannya pakai nilai yang sebelumnya Bu Indah atau ada tes khusus? Atau pakai dari ulangan yang sebelumnya atau bagaimana? Ya, bisa pakai itu, kemudian melihat dari hasil belajar siswa di materi-materi sebelumnya juga bisa. Mungkin Bu Indah bisa menceritakan apakah ada hambatan gitu ya selama melakukan pembelajaran matematika ya di kelasnya Bu Indah selama ini? Ya, sebenarnya beberapa hambatan tentunya ada Bu. Pertama mungkin siswa kurang antusias karena selama ini kan matematika itu dikenal sebagai mapel yang susah seperti itu. Terus ada beberapa anak-anak yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Nah, misalkan di awal itu dia tidak begitu memahami konsepnya, sehingga nanti ketika di pembelajaran berikutnya dia terkesan diam, pasif, sehingga itu juga akan mempengaruhi hasil belajar mereka pastinya. Berarti yang saya tangkap ada siswa yang kurang antusias, betul, kemudian ada yang kurang terlibat atau pasif, terutama anak-anak yang merasa memang dari awal sudah kesulitan dengan matematika gitu ya Bu Indah. Nah, kemudian strategi dari Bu Indah apa nanti? Strateginya saya akan mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi dalam prosesnya. Nah, nanti rencananya dalam kelas itu saya bagi menjadi 3 kelompok, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Tentunya tadi dari hasil pembelajaran mereka sebelumnya. Nah, kemudian saat pembelajaran mereka nanti akan saya berikan LKPD dengan materi yang sama, tetapi mungkin dengan taraf soal yang berbeda-beda. Berarti nanti akan dilaksanakan pembelajaran diferensiasi dari pemetaan awal yang sudah dilakukan Bu Indah gitu ya? Nah, area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Indah? Yang saya ingin capai keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu supaya bisa mereka lebih aktif dan lebih maksimal itu. Keterlibatan siswa ya Bu Indah ya?
Oke, nah nanti strategi pengembangannya akan seperti apa Bu Indah? Supaya anak-anak ini lebih terlibat gitu. Ya, pertama rencananya saya akan sebelum pembelajaran ya Bu, saya berikan ice breaking dulu untuk membangun konsentrasi dan fokus mereka. Kemudian kita sepakati tentang adanya penggunaan HP. Nah, itu harus disesuaikan dengan konteks belajar. Oh, Itu gitu. sih yang akan Oke. saya rencanakan. Berarti harapannya supaya anak-anak ini keterlibatannya maksimal, Ya. Bu Indah mempersiapkan ice breaking dulu di awal dan juga menyepakati supaya penggunaan HP ini sesuai dengan pembelajaran. Iya, sesuai dengan pembelajaran matematika. Ya, ini sepertinya Bu Indah sudah siap. LKPD juga sudah Bu. Sudah, insya Allah Bu ini. Oke, berarti nanti kita ketemu di hari Kamis. Kamis ya Bu Indah. Ya. Nanti saya mohon izin untuk masuk ke kelasnya Bu Indah untuk melakukan supervisi. Semoga lancar sesuai dengan harapan Bu Indah. Amin, Terima kasih, amin. Bu Indah. Ya, terima kasih juga Bu Tanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Tanti. Gimana kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Indah kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi. Oh ya. Setelah beberapa hari yang lalu Bu Indah melakukan supervisi, saya mendampingi Bu Indah masuk di kelas. Ya. Nah sekarang saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Indah terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Indah. Baik. Nah, kira-kira dari diskusi kita kali ini, apa yang diinginkan Bu Indah di akhir dari diskusi ini? Ya, saya ingin mengetahui bagaimana sudah sampai mana cara saya mengajar itu sudah baik apa masih kurang. Saya juga ingin merefleksi diri supaya ada peningkatan di pembelajaran saya berikutnya. Oke, Gitu. berarti di akhir diskusi kita nanti Bu Indah menginginkan mendapatkan refleksi ya dari pembelajaran yang sebelumnya. Iya. Adakah hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan begitu ya Bu Indah? Iya, iya Bu. Terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan sebelumnya, apa saja hal-hal baik yang sekiranya sudah Bu Indah terapkan di pembelajaran tersebut? Hal-hal baik yang sudah saya terapkan di pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. sosial. Jadi ada semacam ice breaking sebelum memulai pembelajaran sehingga anak-anak bisa mulai fokus dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari itu. Oke, Bu Indah merasa sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik dan juga sosial emosional. Gitu ya Bu Indah. Terkait tujuan pembelajaran yang Bu Indah sudah rencanakan sebelum melakukan pembelajaran nih, apakah sudah tercapai Bu Indah? Ya, saya rasa sudah tercapai. Walaupun memang belum maksimal secara klasikal ya, tapi saya rasa sudah tercapai Tujuan pembelajaran tujuannya. sudah tercapai. Dari level 1 sampai 10, kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran kemarin, tingkat kepuasan Bu Indah ada di level berapa? Berapa ya Bu? Ya, saya rasa masih di level 7 ya. Jadi masih belum begitu maksimal. Jadi masih ada kekurangannya lah. Ada di level 7 ya Bu Indah ya. Iya. Mungkin kalau ingin meningkatkan ke depannya ada di level berapa Bu Indah? Saya pengennya di level naik sedikit lah, di level 9 gitu Bu. Naik ke level 9 ya, Ya, dari 7 jadi 2 tingkat. naik 2 tingkat ke level 9. 9. Kira-kira dari level 7 yang sudah Bu Indah yang dari pembelajaran Bu Indah sudah lakukan, Bu Indah merasa itu masih ada di level 7. Nah, kira-kira 3 poin itu kemana Bu Indah? Yang mungkin Bu Indah merasa belum puas dengan pembelajaran itu. Oh ya, saya masih merasa bahwa ada beberapa siswa saya yang masih kurang aktif gitu. Ya, kurang aktif dalam pembelajaran. Kadang ada yang karena kemarin kan pembelajarannya secara berkelompok ya. Ada anak yang saya lihat itu masih pasif, masih diam gitu. pasif. Ya, jadi tidak semuanya terus aktif walaupun sebelumnya memang kita pastinya sudah mendorong mereka memberikan motivasi, tapi pada kenyataannya masih ada beberapa terlihat lah yang kurang aktif. Oke, berarti pembelajaran kemarin ada di level 7 menurut Bu Indah karena masih ada beberapa anak yang menurut Bu Indah dalam diskusi kelompok mungkin ya diskusi kelompoknya. belum aktif atau masih terlihat pasif gitu. Ya. Nah, ada rencana untuk mengatasinya Bu Indah? Rencana mengatasinya saya ingin melakukan diferensiasi lagi mungkin ya Bu ya. Jadi kalau anak atau siswa itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya itu kan pastinya lebih memberikan mereka lebih semangat lagi karena sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati. Gitu mungkin.
rencana Oke. saya. Berarti yang terpikirkan Bu Indah untuk mengatasi mungkin anak-anak yang masih pasif ini, Ya. Bu Indah akan melaksanakan kembali pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi sesuai gaya belajar. Tapi dengan gaya belajarnya berbeda itu. Iya. Kalau kemarin diferensiasinya itu fokusnya ke kesiapan belajar anak ya Bu, nggih, dari Iya. kemampuan matematisnya dibedakan. Untuk kedepannya Bu Indah ingin mencoba yang lain, Iya. diferensiasi tapi Sesuai gaya sesuai gaya belajarnya belajar. masing-masing. Ini luar biasa idenya Bu Indah ini. Langkah mungkin yang terfikirkan oleh Bu Indah untuk menerapkan diferensiasi ini apa Bu? Ya, saya berencana untuk bertanya atau meminta saran dari guru-guru lain yang mungkin mereka sudah pernah melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Gitu. Nah, pastinya dari teman-teman guru penggerak kita kan sudah banyak ya Bu yang melakukan hal itu di kelas. Oke. Gitu. Berarti Bu Indah ingin mencari mungkin berbagi ilmu dengan guru-guru yang sudah Ya, masuk ke guru penggerak itu Ya, ya, iya. mungkin yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajarnya. Ya. Bu Indah ingin belajar supaya bisa menerapkan ngoten nggih. Iya, Ya, dan juga rencana untuk membuat perangkat pembelajaran yang tentunya diferensiasi juga ya Bu, sesuai dengan gaya minat dan gaya belajar anak-anak tersebut. Oke, luar biasa rencananya Bu Indah ini luar biasa ke depannya. Nah, Iya. kira-kira kapan bisa mulai diterapkan Bu? Kapan ya Bu? Jujur ya, ini kan di bulan Oktober ini sekolah sedang banyak-banyaknya kegiatan, apalagi ini nanti minggu depan itu ada proyek dan juga HUT sekolah. Ya, rencana saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya setelah proyek dan HUT sekolah selesai. Sekiranya di bulan November. Oke, berarti menunggu mungkin agak leluasa Iya, waktunya agak ya Bu leluasa Indah waktunya. untuk karena ini kan butuh perencanaan juga Iya. ya Bu Indah, berarti mungkin sekitar awal November. Oke. Anak-anak juga biar fokus karena ini kan mereka juga mempersiapkan proyek dan HUT sekolah. Ya, oke, luar biasa. Bagaimana mungkin rencana Bu Indah supaya apa yang sudah Bu Indah rencanakan ini bisa berlangsung dengan baik? Mungkin butuh bantuan dari rekan-rekan untuk mengontrol kegiatannya Bu Indah. Seperti itu. Ya, saya rencana akan membuat target. Jadi target saya tadi kan meningkat dari 7 ke 9, tentunya dengan banyak hal yang akan saya perbaiki. Dan itu tadi rencana saya untuk sharing, berbagi ilmu dengan teman-teman guru yang sudah melaksanakan guru penggerak dan sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Begitu Oke. Ibu. Berarti ini nanti akan berkolaborasi ya Bu Indah Iya. dengan rekan-rekan guru penggerak dari SMA 1 Mojokerto. Baik, terima kasih Bu Indah. Ini sudah menjawab sebetulnya dari apa yang Bu Indah inginkan di awal percakapan kita tadi. Bu Indah ingin mengembangkan pembelajaran Bu Indah dengan lebih baik lagi. Ini sudah mendapat solusi Bu sebetulnya. Oh iya? Iya, Bu Indah ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi lagi ke depannya. Baik, mungkin nanti ada waktu ke depannya saya ingin dengar cerita dari Bu Indah. Ini sudah berhasilkah rencana ini? Oke, siap-siap, Nanti kita Bu. ngobrol lagi Bu Indah. Iya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Tanti.